Perkenalkan, nama saya Andini Nurfadila Salma, NIM 2018-11018 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta memperagakan prosedur pemeriksaan laju aliran saliva tanpa stimulasi atau unstimulated salivary flow rate. Saliva dapat digunakan untuk pemeriksaan dan memonitoring beberapa penyakit, misalnya seperti antibodi HIV, HPV, kadar alkohol dalam darah, penggunaan obat-obatan, bahkan dapat juga untuk menjadi tumor marker dari kanker mulut. Jumlah saliva dengan atau tanpa distimulasi itu dapat menentukan kapasitas fungsi kelenjar saliva. Pemeriksaan laju aliran saliva tanpa stimulasi ini yang akan saya lakukan itu dianjurkan untuk pasien yang memiliki keluhan serostomia atau mulut kering. Nah, pemeriksaan ini memiliki berbagai keuntungan seperti mudah mendapatkan sampelnya, peralatan yang mudah didapat, dan tidak invasif, serta dapat dilakukan untuk screening populasi besar. Terdapat 4 metode pengumpulan saliva, yaitu yang pertama draining, yang kedua suction, yang ketiga spitting, dan yang keempat ada absorban. Lalu terdapat 2 teknik pengumpulan saliva, yaitu yang pertama tanpa stimulasi dan yang kedua dengan stimulasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan prosedur pemeriksaan laju aliran saliva tanpa stimulasi dengan metode spitting. Selanjutnya, alat yang saya gunakan itu yang pertama ada gelas takar 5 ml, lalu ada sepasang handscoon, dan yang terakhir adalah stopwatch. Hal yang pertama dilakukan adalah gunakan handscoon. Selanjutnya, langkah kedua adalah set timer selama 1 menit. Selanjutnya, setelah sudah set timer selama 1 menit, lakukan pengumpulan saliva. Selama pengumpulan saliva, pasien diinstruksikan untuk rileks, diam, tidak berbicara, tidak ada pergerakan lidah, pipi, ataupun rahang. Setelah sudah 1 menit, pasien diinstruksikan untuk meludah ke dalam gelas takar. Selanjutnya, lakukan kembali pengukuran saliva dengan waktu yang sama, yaitu 1 menit. Sebelum dilakukan pengumpulan saliva, pastikan pasien tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok. Pengumpulan saliva yang baik dilakukan antara pukul 8 hingga 11 pagi. Lalu pengumpulan saliva dilakukan sebanyak 5 kali dengan waktu yang sama. Setelah saliva tersebut terkumpul dalam gelas takar, maka kita akan menghitung hasilnya dengan cara melihat takaran saliva yang terdapat dalam gelas takar. Lalu kita akan bagi 5, karena tadi kita melakukannya selama 5 kali atau 5 menit. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya, dan selanjutnya hasilnya kita akan bandingkan dengan nilai normalnya. Untuk nilai laju aliran saliva normal itu adalah sebesar 0,3 ml sampai dengan 0,7 ml per menit. Di gelas takar yang saya dapatkan ini saya mendapatkan 3 ml. Lalu selanjutnya saya akan membagi 5 dan hasilnya adalah 0,6 ml. Maka dapat disimpulkan bahwa laju aliran saliva tanpa distimulasi saya adalah 0,6 ml dan dapat dikatakan normal.